Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fatimah Subratin Abdullah. Saya NIM 205140004. Saya dari kelas 5A, Prodi Bimbingan dan Konseling Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo. Saya akan menampilkan video praktik konseling dengan menggunakan dua teknik, yaitu teknik talk stopping dan miracle question. Yang pertama adalah teknik talk stopping. Jadi teknik talk stopping adalah teknik yang digunakan saat proses konseling untuk mengatasi pikiran yang negatif yang dapat membuat masalah dengan mengubah kepada pikiran yang netral, positif, dan tegas, serta membuat masalah dengan mengubah kepada pikiran yang netral menjadi positif. Talk stopping dilakukan dengan memutuskan pikiran atau obsesi yang mengancam. Klien diinstruksikan dengan mengatakan stop ketika pikiran dan perasaan yang mengancam muncul dan memberi isyarat pada klien untuk menggantikan pikiran tersebut dengan memilih alternatif pikiran yang positif. Yang kedua adalah teknik miracle question. Teknik miracle question adalah pertanyaan yang meminta konseling untuk mempertimbangkan suatu keajaiban, kemungkinan-kemungkinan di masa depan saat masalah konseling tidak ada. Dengan teknik miracle question ini, konseling didorong untuk membiarkan dirinya bermimpi atau membayangkan sebagai cara untuk mengidentifikasi jenis perubahan yang mereka inginkan. Miracle question memiliki fokus ke masa depan yang tidak didominasi oleh masalah-masalah pada masa lalunya. Konselor meminta konseling untuk mempertimbangkan bahwa suatu keajaiban membuka berbagai kemungkinan masa depan. Kemudian, deskripsi singkat mengenai permasalahan klien Gita Atalevia yang berusia 18 tahun. Jadi, permasalahannya adalah Gita ini adalah seorang siswa yang sering merasa ketakutan jika bertemu dengan lubang kecil yang ia temui. Adanya trauma pada Gita karena sebelumnya Gita pernah tidak sengaja melewati lubang kecil yang berisi ular, dan menurutnya ular tersebut akan menerkamnya atau sangat membahayakan bagi dia. Nah, sehingga ia memiliki trauma pada lubang kecil tersebut. Menurutnya, lubang kecil itu akan muncul banyak hewan lagi yang membahayakan dirinya. Ia selalu merasa cemas dan ketakutan, sehingga setiap melihat lubang, ia langsung menjauhi lubang tersebut. Jadi, itu tadi adalah deskripsi permasalahan klien saya. Selamat menyaksikan. Permisi. Ya, silakan masuk, Mbak. Silakan duduk. Oh iya, ini Mbak yang kemarin yang sudah WA saya ya? Iya, Bu. Oh iya, gimana kabarnya, Mbak? Baik, Bu. Oh iya, bagaimana sekolah online-nya? Alhamdulillah lancar, Bu. Kalau boleh tahu kendalanya apa untuk sekolah online? Untuk kendalanya saat ini mungkin di sinyal ya, Bu. Karena kan kadang cuacanya kurang menentu ya. Kadang hujan, itu kan akses sinyal untuk sekolah online menjadi kurang optimal ya, Bu ya. Oh Gitu, iya, Bu. sudah. Tetap semangat ya, Mbak, untuk belajar sekolah online-nya. Ya, Bu. Oke, kalau boleh Ibu tahu ada kepentingan apa ya, Mbak? Namanya siapa? Boleh perkenalan Perkenalkan, dulu ya. nama saya Gita Atalevia. Saya dari kelas 10 IPA 3, Bu. Oh, tadi Mbak Gita ya? Ya, Gita Ya. Atalevia. Ya, perkenalkan dulu, nama Ibu Nurul Fatimah. Iya, Bu. Jadi saya itu dari BK di sekolah ini ya. Mbak Gita sudah kenal Ibu belum sebelumnya? Saya sering dengar Ibu dari guru-guru BK yang lain, Bu. Oh, begitu. Baik. Oke. Silakan duduk dulu senyaman mungkin, Mbak Gita. Iya, Kalau Bu. mau minum atau makan dulu silakan. Iya, Bu. Sudah, terima kasih. Oke. Ibu akan bertanya kepada Mbak Gita ya. Iya, Bu. Sebelumnya ada kepentingan apa ya Mbak Gita ini ingin bertemu dengan Ibu? Saya mau menceritakan permasalahan saya ya, Bu ya. Oh ya, sebelumnya Mbak Gita ini pernah melakukan konseling atau belum? Belum, Bu.
Ini baru pertama kali saya melakukan konseling. Oke, jadi belum pernah ya Mbak ya? Belum, Bu. Jadi Ibu di sini akan menjelaskan dulu dari apa yang dimaksud dengan proses konseling itu. Jadi proses konseling itu adalah sebuah proses di mana pemberian bantuan yang dilakukan oleh Ibu konselor untuk menangani masalah-masalah yang dialami oleh konseling seperti Mbak kita ini. Dalam melakukan proses konseling ini ada asas-asas ya Mbak ya, diantaranya ada asas kerahasiaan, di mana nanti yang semuanya yang diceritakan oleh Mbak Gita nantinya hanya yang mengetahui hanya Ibu saja. Kemudian ada asas kesukarelaan, jadi Mbak Gita ini nanti atas dasar sukarela, maksudnya tidak ada paksaan untuk konseling dengan Ibu gitu. Oke, kemudian nanti di dalam konseling ini juga ada waktunya ya Mbak ya, sekitar sampai 30 sampai 45 menit. Apabila nanti dalam proses konseling sampai 45 menit belum selesai untuk menangani masalah yang Mbak kita alami, nanti bisa kita atur jadwal untuk hari berikutnya ya Mbak ya. Iya, Ibu. Apakah Mbak Gita memahami yang telah Ibu jelaskan? Iya, Ibu, saya sudah memahami yang Ibu jelaskan kepada saya. Oke, kalau begitu, kalau Ibu boleh tahu apa permasalahan yang sedang Mbak Gita alami? Jadi begini, Bu. Saya itu sering takut ketika melewati jalan yang ada lubangnya, Bu. Saya pernah ketika melintasi jalan yang ada lubangnya itu tiba-tiba keluar hewan, yaitu ular, Bu. Ya, Semenjak kejadian itu, saya merasa takut untuk melewati lubang-lubang yang ada di jalanan, Bu. ya. Saya takut melewati jalanan yang berlubang karena saya takut nanti ada ular yang keluar dari lubang tersebut, Bu. Itu membuat saya menjadi ketakutan dan saya berpikir kalau saya tidak ingin melewati jalanan yang berlubang lagi, Bu. Seperti itu ya. Oke, begitu. Sebelum kita mulai untuk menyelesaikan kasus yang diceritakan oleh Mbak Gita tadi, Ibu mau memberitahukan bahwa dalam proses ini bertujuan untuk mengatasi pikiran negatif yang Mbak Gita alami, yang sering muncul dalam diri Mbak Gita. Oke, mari kita buat kontrak untuk menyelesaikan kasus Mbak Gita ini di 3 kali pertemuan ya Mbak ya. Bagaimana, apakah Mbak Gita bisa dimengerti? Bisa, Bu. Oke. Baiklah, kalau begitu Mbak Gita tadi mengatakan bahwa terganggu oleh pikiran-pikiran yang muncul, yaitu seperti takut pada lubang-lubang kecil, kemudian pikiran-pikiran tersebut itu menghabiskan banyak energi ya, dan benar-benar tidak perlu. Tentunya Mbak Gita akan merasa lebih baik jika Mbak Gita terus-menerus memikirkan hal itu tadi. Maka prosedur latihan ini dapat membantu Mbak Gita untuk bekerja menghilangkan kebiasaan berpikir seperti itu ya. Bagaimana menurut Mbak Gita? Nah, apabila saya dapat berpikir tenang, saya secara positif, nanti cara itu apakah dapat membantu saya ya, Bu? Oke ya, itu sangat bisa membantu Mbak Gita ya. Begini Mbak, berpikir tentang suatu keadaan dengan cara tertentu memang perlu kita pelajari dan ini merupakan suatu kebiasaan juga. Selain itu, kita juga perlu waktu untuk mengubahnya. Nah, hal itu tidak mungkin berubah secara mudah tanpa ada dorongan dari kemauan diri sendiri ya Mbak ya. Oleh karena itu, kita perlu latihan secara sistematis untuk mencari pikiran yang baru seperti tadi yang negatif, kemudian ke hal yang positif. Oke. Sekarang coba Mbak Gita berpikir secara positif. Apakah itu dapat membantu pikiran Mbak Gita? Saya rasa itu juga dapat membantu pikiran saya untuk lebih berpikir positif, Ibu. Oke, baiklah. Jadi tadi kamu berpikir ya, lubang itu sangat menakutkan. Lubang itu ada hewannya di dalamnya.
jika hewan itu keluar dari lubang tersebut, ia akan menyerangnya gitu ya. Itu tadi adalah cara berpikir yang negatif. Tapi apabila kamu kemudian berpikir positif seperti lubang itu hanya sekedar lubang yang tidak berisi hewan yang menakutkan, yang akan menyerangku. Lubang itu sangat kecil jika dibandingkan dengan tubuhku yang sebesar ini gitu. Pikiran semacam ini lebih positif, sedangkan pikiran yang negatif tadi dapat mengganggu kegiatan jika melihat lubang besar ya. Sebab kamu menilai bahwa lubang-lubang itu membahayakan bagimu dan membuatmu tidak nyaman. Nah, disinilah pikiran positifmu diperlukan untuk membuatmu agar merasa lebih rileks dan dengan demikian akan membuatmu merasa nyaman saat bertemu dengan lubang-lubang kecil itu tadi ya. Iya, Bu. Oke, baiklah. Begini, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa yang kita lakukan. Pertama, saya akan meminta Mbak Gita untuk menyampaikan hal spesifik yang biasa Mbak Gita pikirkan. Ketika Mbak Gita melihat lubang-lubang kecil untuk setiap pemikiran Mbak Gita yang merusak, saya akan mengajarinya cara untuk menghentikan pikiran semacam itu, sehingga pikiran itu tidak berlanjut. Kemudian setelah Mbak Gita merasa memiliki kontrol untuk menghentikan pikiran-pikiran tersebut, kita akan belajar ke pikiran-pikiran yang lebih positif. Kita mencari pikiran-pikiran yang dapat mengatasinya, sebab pikiran-pikiran ini nanti akan membantu Mbak Gita mengatasi situasi itu ya. Nanti saya akan membantu Mbak Gita melatih sampai Mbak Gita ini bisa terbiasa menggunakan pikiran-pikiran yang positif tadi. Bagaimana Mbak Gita, apakah setuju dengan pendapatnya Ibu? Ya, Bu, saya setuju dengan pendapat yang Ibu sampaikan. Baiklah, sekarang duduknya Mbak Gita sudah rileks atau belum? Sudah, Ibu. Oke, sekarang Mbak Gita siap untuk melakukan proses konseling ini? Siap, Bu. Oke, sekarang coba Mbak Gita pikirkan dan bayangkan jika di depanmu itu terdapat lubang kecil yang sangat banyak kemudian berisi oleh hewan-hewan ular tadi. Nanti beritahukan ke Ibu ya, apa yang sedang Mbak Gita pikirkan. Saya berpikir lubang itu sangat mengerikan. Stop. Nah, Ibu tadi nyetop Mbak Gita. Nah, itu agar Mbak Gita bisa berhenti memikirkan hal-hal yang negatif. Gitu ya Mbak Gita ya. Iya, Bu. Gimana tadi saya kan sudah mengagetkan Mbak Gita ya. Gimana kalau Mbak Gita sedang memikirkan lubang tersebut, terus kemudian saya menyetop, apa yang telah Mbak Gita rasakan? Ya, saya benar-benar kaget, Bu. Jadi pikiran saya mengenai lubang yang menakutkan tadi menjadi berhenti. Ya benar, ya tadi kamu menceritakan beberapa pikiran negatifmu mengenai lubang yang mengerikan. Jadi disitulah saya langsung menginterupsi, kemudian saya menghentikan pikiran tersebut. Bukan, interupsi semacam ini memang sangat mengejutkan, tetapi hal ini menunjukkan bahwa pikiran-pikiran seperti itulah yang tidak perlu berlanjut ya Mbak Gita. Iya, Bu. Oke, tapi apakah Mbak Gita bisa selalu menyetop pikiran itu lagi jika Mbak Gita menemui lubang-lubang yang kecil? Ya, saya usahakan ya, Ibu ya. Oke, saya yakin kalau Mbak Gita itu bisa ya melakukan sesering mungkin. Apabila Mbak Gita menemui lubang, Mbak Gita langsung menyetop pada pikiran Mbak Gita agar tidak terus berpikiran negatif ya Mbak. Gitu. Oke, bagus ya yang terjadi pada diri Mbak Gita ya. Oke, sekarang coba pikirkan sekali lagi deh, kalau Mbak Gita sedang menemukan lubang-lubang yang kecil itu tadi. Stop. Nah, bagus. Apa yang terjadi pada diri Mbak Gita apabila Ibu bilang stop tadi? Apakah masih aneh kelihatannya atau Mbak Gita sudah bisa menginterupsi? Saya sudah bisa menginterupsi dari yang Ibu jelaskan kepada saya. Oke, baiklah.
Kali ini saya akan mencoba hal yang sama ya, hanya saja kali ini kamu menemui pikiran-pikiran negatifmu. Hentikanlah dengan mengatakan stop pada dirimu sendiri tanpa ada yang mendengarkan. Jadi Mbak Gita selalu ketika Mbak Gita memikirkan lubang-lubang kecil itu banyak ada ularnya atau hewan-hewan yang ingin menyerang Mbak Gita langsung berpikir stop bahwa lubang itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu ya Mbak. Iya Ibu. Oke. Bagus sekali ya tadi Mbak Gita sudah menginterupsi tadi pemikiran-pemikiran yang negatif menjadi yang positif. Oke, ternyata Mbak Gita sudah bisa melakukannya dengan bagus. Tetapi apakah Mbak Gita nanti akan lupa dengan cara menyetop pikiran tersebut? Kemungkinan tidak Bu, saya akan mengingat yang Ibu jelaskan kepada saya. Oke, baik. Paling tidak Mbak Gita selalu memikirkan hal-hal yang positif ya. Apabila ada pikiran yang negatif tersebut, langsung stop saja pada pikiran Mbak Gita ya. Iya Ibu. Oke, jadi tadi Mbak Gita sudah berhasil ya menginterupsi kalau Mbak Gita itu bisa berlatih terus ya menghentikan pikiran-pikiran yang negatif itu. Oke, baik. Ibu kira cukup untuk pertemuan kita kali ini. Selamat berlatih ya, Mbak Gita. Semoga Mbak Gita tetap semangat untuk menghentikan pikiran-pikiran itu tadi. Dan terima kasih sudah percaya kepada Ibu ya. Sampai jumpa kembali Mbak Gita. Iya Ibu, terima kasih Ibu sudah memberikan nasihat kepada saya sehingga membuat cara pikir saya lebih positif. Terima kasih sangat ya Ibu ya. Oke, baik Mbak Gita, sama-sama. Iya Ibu, terima kasih.